Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya setelah liburan panjang kali ini? Nah, di kenaikan kelas kali ini yang dulunya ayah mengajar kalian di kelas 7, sekarang kalian naik ke kelas 8 ya. Lebih tepatnya kelas 8A. Sudah ada pembagian bisma-bisma masing-masing. Semoga dengan pembagian bisma kali ini kalian bisa lebih fokus untuk mengikuti pelajaran. Nah, kita bertemu di pertemuan pertama tahun ajaran baru. Nah, bab yang akan kita bahas di pelajaran matematika kali ini yaitu pola bilangan, barisan, dan deret. Ini kepotong ya. Yang atas itu tulisannya pola bilangan, barisan, dan deret. Nah, bersama dengan ayah Trian, mohon disimak dengan baik. Seperti biasa sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang dapat kita pelajari kali ini kita bisa serap ilmunya, kita bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa selalu terapkan pola hidup sehat ya. Di sini ada 5 pola hidup sehat. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer. Yang kedua menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi pakai bahu ya, seperti yang ayah Trian biasa ajarkan, agar virusnya tidak menular kemana-mana. Kemudian yang ketiga memakai masker. Kemudian yang keempat menjaga stamina, mungkin dengan olahraga kecil-kecilan. Dan yang kelima social distancing. Sudah tahu ya artinya ya, yaitu menjaga jarak kurang lebih sekitar 1,5 atau 2 meter untuk jarak amannya. Nah, kita masuk ke pola bilangan barisan dan deret. Ini pertama pola bilangan, barisan dan deret. Kemudian ada 3 subbab ya, pola bilangan, barisan bilangan, dan deret bilangan. Kita akan belajar tentang pola bilangan atau barisan bilangan. Nah, langsung masuk ke topik pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Nah, di sini artinya pola bilangan yaitu susunan angka-angka yang mempunyai pola yang sama dan teratur. Jadi ada polanya, ada barisannya. Angkanya itu selalu teratur. Nah, yang pertama contohnya itu pola garis lurus dan persegi panjang. Jika digambarkan seperti ini pola garis lurus ya. Titik yang jumlahnya 5. Ini pola garis lurus. Kemudian yang bawah, yang ini sebelah kiri 2, kemudian 6, mungkin bisa 10, mungkin 12, 14, tergantung jumlah titiknya. Ini dinamakan pola persegi panjang karena bentuknya seperti persegi panjang. Nah, kalau dalam angka seperti ini polanya. 2, kemudian 6, kemudian 12, kemudian 20, kemudian 30. Jadi 2 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 20, dan seterusnya. Di pola ini ada rumusnya yaitu rumus UN-nya yaitu sama dengan N dalam kurung N plus 1. Nanti kalau kita coba ke angka akan ketemu angka seperti 2, 6, 12, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada pola persegi atau bujur sangkar ya. Nah, kayak gini polanya. Ada 4 titik ini, bentuknya seperti bujur sangkar. Kemudian ada berapa ini? 9 ya, 9 titik, bentuknya persegi panjang. Mungkin selanjutnya nanti ada berapa? 16 ya. Polanya perkalian. Jadi 1, kemudian yang sebelah kiri ini 2 kali 2 kan sama dengan 4. Kemudian 3 kali 3 9. Mungkin seterusnya 4 kali 4 berarti 16, 5 kali 5 25, dan seterusnya. Nah, pola bilangan persegi ini kalau dalam angka 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Rumus UN-nya yaitu N kuadrat. Jadi 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Itu pola persegi. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada pola segitiga. Nah, bentuknya kayak gini. Ini 1 titik, 3 titik, berapa ini? 1, 3, 4, 5, 6 titik, dan seterusnya. Nah, kalau dalam angka yang di bawah, dalam kotak 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Ini rumusnya N per 2 dalam kurung N min 1. Kemudian
yang nomor 4, ada pola bilangan ganjil. Paham ya bilangan ganjil itu apa aja? Nah ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Nah pola bilangan ganjil ini ada rumusnya, yaitu 2n min 1. Jadi kalau kita masukkan n-nya 1, berarti 2 kali 1 min 1 sama dengan 2 kali 2 min 2 sama dengan, dan seterusnya. Ini pola bilangan ganjil. Kemudian ada pola bilangan ganjil, tentunya ada pola bilangan genap. Nah, tahu ya contohnya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, rumusnya untuk pola bilangan genap yaitu 2n atau 2 kali n. Tinggal kalikan saja. Jika n-nya 1 berarti 2 kali 1, 2. Jika n-nya 2, 2 kali 2, 4. Dan seterusnya. Nah, itu jenis-jenis pola bilangan. Kemudian kita menentukan pola bilangan. Ini ada contoh. Misalkan ada pola bilangan di sini 2, 6, 10, 14, 18, 22, titik-titik, dan seterusnya ya, titik-titik itu maksudnya. Nah, ini kita harus tahu dulu 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14, dan seterusnya. Itu polanya apa? Ditambah atau dikali atau dibagi atau dikurangi, ditambah berapa? Nah, kalau setelah dianalisa, tiap angkanya itu selalu ditambahkan 4. Benar ya? 2 tambah 6, 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14, dan seterusnya. Berarti ini ketemu polanya itu plus 4 atau ditambah 4. Berarti setelah 22, titik-titik itu berapa? Berarti 22 ditambah 4, 26. Kemudian lanjut, 26 ditambah 4, 30 ya. Berarti selalu ditambah 4 untuk kelipatannya. Ini pola yang ditambah 4. Kemudian kita ada contoh lagi. 25, 20, 15, 10, 5, 0, dan seterusnya. Berarti titik-titiknya berapa setelahnya 0? Ya betul, minus 5 ya. Ini polanya ini, kalau yang tadi ditambah, contoh pertama. Kalau yang ini dikurangi. Setiap pengurangannya dikurangi 5. Kita lihat ya, 25 dikurangi 5, 20. 20 dikurangi 5, 15. 15 kurangi 5, 10. 10 kurangi 5, 5. 5 kurangi 5, 0. 0 kurangi 5, min 5. Min 5 kurangi min 5, min 10. Dan seterusnya ya, sampai minus 5, minus 10, minus 15, dan seterusnya. Nah, ini berarti polanya setiap angka dikurangi 5. Nah, contoh lagi. Ada pola seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, titik-titik. Ini ditambah apa dikurangi, dikali atau dibagi? Ditambah ya. Tapi kalau ditambah, kenapa kok 1 ditambah 1 sama dengan 1? 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1 kok enggak 4? Kenapa kok 5 di sini? Berarti ini polanya berbeda lagi. Bukan pola yang standar. Ini namanya pola Fibonacci. Nah, ini dihafalkan ya, pola Fibonacci. Pola Fibonacci ini adalah setiap angkanya ditambahkan angka sebelumnya. Jadi kita mulai dari angka 1. 1 ditambah 1 sebelahnya sama dengan 2. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti angka selanjutnya 8 ditambah 5 sama dengan 13. Dan seterusnya, 13 ditambah 8 sama dengan 21. Berarti setelah 8 itu, angka berikutnya yaitu 13 dan 21. Ini namanya pola Fibonacci, yaitu penambahan angkanya didapat dari angka sebelah kirinya. Jadi ditambahkan angka sebelahnya, maka hasilnya di sebelah kanannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita menentukan suku pola bilangan. Contoh, tentukanlah 3 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 1. Ini kurang 1 ya, 3N plus 1.
kita disuruh menentukan 3 angka. 3 angka pertama, rumusnya UN sama dengan 3N plus 1. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Tadi rumusnya berapa? UN sama dengan 3N plus 1. Tinggal masukkan aja. Misalkan N-nya 1, berarti U1 sama dengan 3 dikali N-nya 1 ya, atasnya. Samakan kayak atasnya. 3 kali 1 ditambah 1. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. U2 berarti N-nya 2. 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. U3 juga gitu. 3 kali 3 plus 1 sama dengan 9 plus 1 sama dengan 10. Ini 3 angka pertamanya. Dan seterusnya sampai U4, U5, U6, U7 tergantung soalnya. Nah, berarti 3 suku pertamanya didapatkan 4, 7, kemudian 10 ya. Dan seterusnya. Begitu ya anak-anak ya, untuk pertemuan kali ini tentang pola bilangan. Dasar dari pola bilangan mudah-mudahan kalian paham. Mohon ditanyakan apabila tidak paham. Kita akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ayah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.